Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dari Balinda Staf Kepresiden ya. Kemudian ada Ketua P2 TP2A, ada Ketua KPAI, juga ada dari LPSK. Hari ini kita lengkap semuanya. Kenapa saya menghadirkan Bupati Budi? Ketemu lagi ya. Rekan-rekan media yang saya hormati, kenapa hari ini saya mengharapkan ada lengkap nanti biar sama-sama. Oke, sudah sama-sama nanti kita mendengarkan bagaimana pendapat dari teman-teman dari stakeholder terkait menyangkut tentang permasalahan yang baru saja diungkap oleh teman-teman dari Subdit 5 Renata di Krimum Polda Metro Jaya. Ini dalam beberapa minggu ini cukup banyak sekali kita mengungkap kasus perbuatan cabul atau prostitusi dengan menggunakan media online. Mungkin teman-teman tahu kemarin di Polres Tangerang Kota cukup banyak juga korban-korban di sana, anak-anak di bawah umur. Kemudian juga Polda Metro Jaya sudah mengungkap cukup banyak. Kemudian juga ada yang terakhir lagi baru saja di utara juga baru mengungkap, sama-sama korbannya rata-rata anak di bawah umur. Nanti silakan teman-teman media bertanya secara langsung tentang fenomena seperti ini. Tetapi saya akan menyampaikan dulu ada beberapa akan merilis bagaimana pengungkapan ini bisa terjadi dan ada beberapa tersangka yang sudah kita amankan. Ini masih berkembang. Ada 3 tersangka yang sudah kita amankan sekarang. Yang pertama adalah inisialnya DA dengan perannya masing-masing. Dia adalah mucikarinya, ya, mucikari. Kemudian ada beberapa lagi mucikari lain masih kita lakukan pengejaran. Kemudian ada saudari CCA, ini adalah pemilik hotel. Teman-teman banyak ini, saya tahu ada juga infotainment. Ya, yang bersangkutan CCA ini adalah salah satu public figure. Ya, public figure, mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Dia adalah pemilik hotel langsung, bahkan hotelnya pun namanya nama belakang daripada tersangka ini. Kemudian ada saudara AA, ini adalah pengelola hotel. Kami sudah menginterogasi, sudah memeriksa, sudah mem-BAP ketiga-tiganya dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah kita lakukan penahanan terhadap ketiga-tiganya dengan perannya masing-masing. Ada sebagai mucikari, ada sebagai pengelola hotel dan juga pemilik hotel. Kemarin ada yang bertanya, apa konteksnya saudari CCA ini dan saudara DA ini, AA ini adalah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, di sini dia mengetahui langsung, ya, mengetahui langsung. Ada 2 alat bukti cukup yang sudah kita dapati untuk bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan. Kejadiannya sekitar tanggal 16 Maret yang lalu di salah satu hotel di Kota Tangerang, namanya Hotel A, Hotel Bintang 2 saksi. Yang dulunya pengakuan tersangka, dulunya tempat kos-kosan, kemudian dirubah menjadi hotel. Korban ada 15 orang, adalah semuanya anak di bawah umur, yang rata-rata umurnya 14 tahun, 15 tahun, dan 16 tahun. Ini yang kita katakan bahwa ini adalah korban. Ke-15-nya sekarang ini kita titipkan ke P2 TP2A, kemudian juga ke penitipan Handayani, ya. Ini masih kita lakukan pemeriksaan, tapi coba secara psikis nanti dari teman-teman dari P2 TP2A dan Hadi Handayani, juga nanti dari LPSK, kemudian Balinda juga dari Staf Kepresiden nanti
memang kita perlu untuk mengisi trauma healing untuk para korban ya. Karena korban semuanya anak di bawah umur. Sama kejadian di Tangerang Kota juga korban di bawah umur. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka ini adalah ini para pelaku kerjasama, mulai dari mucikari, sampai ke pengelola hotel, sampai ke pemilik hotel. Saya jawab saja kenapa keterlibatan pemilik hotel dalam hal ini. Saya sudah sampaikan tadi ada keterlibatan mengetahui apa sih motifnya. Pengakuannya di masa COVID-19 ini memang hunian hotel cukup sepi, sehingga ada peluang untuk biar operasional, anggaran atau dana operasional bisa berjalan. Inilah yang terjadi ya. Ini yang dia lakukan dengan menerima kasus-kasus untuk melakukan perbuatan cabul di dalam hotelnya ya, sehingga biaya operasional hotel bisa berjalan. Ini motif menurut tersangkanya. Kami masih mendalami hal yang lain. Apakah keterlibatan juga dari sini penyiapan atas segala, nanti akan disampaikan perkembangannya seperti apa ya. Modusnya bersama dengan menawarkan wanita-wanita anak di bawah umur. Kalau istilah ininya BO lah ya, anak di bawah umur, dengan menggunakan satu media sosial. Media sosialnya adalah mechat, menawarkan melalui mechat kepada para hidung-hidung belang ya, dengan sudah ada perannya masing-masing, ada jokinya, kemudian ada jokinya, ada yang mengantar langsung ke situ, ada mucikarinya, dan ada korban di situ. Korbannya kita sepakat saja bahwa anak di bawah umur ini adalah korban ya. Itu yang dilakukan sudah kurang lebih, menurut pengakuannya sudah kurang lebih hampir 3 bulan. Kami masih mendalami karena jejak digital tidak akan pernah hilang. Dari mana jejak digitalnya? Di situ ada dalam satu aplikasi macam kita bisa mengejar. Jadi sudah berapa lama dia bekerja ya, sudah berapa lama korbannya itu juga kita kejar, termasuk mucikari yang lain. Karena kalau ditanya, saya cuma pegang 1-2 orang Pak. Caranya seperti apa kamu merekrut? Ada yang dipacari, ada yang memang ditawarkan kerjaan ya, sehingga korban-korban anak di bawah umur ini mau untuk melakukan. Nanti akan saya serahkan ke masing-masing teman-teman semua untuk bisa menyampaikan tarifnya yang dia terima itu melalui WhatsApp atau melalui MyChat itu sekitar 400 sampai 1 juta. Nanti dari harga itu dibagi-bagi. Misalnya jokinya dapat 50.000, kemudian ada yang dapat 100.000, hotelnya berapa ya, sampai kepada si korban itu terima berapa. Itu terus. Apakah cuma 1 kali dalam 1 hari? Lebih. Bahkan ada yang sering lebih dalam 1 hari untuk melayani tamu-tamunya. Ya, ini masih kami dalami terus teman-teman semuanya. Kami persangkakan di sini pertama di Undang-Undang Nomor 88 tentang atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Ancamannya cukup tinggi, 10 tahun penjara. Kemudian juga ada di pasal 296 KUHP, pasal 506 KUHP. Kami masih mendalami lagi, kami akan gelarkan lagi nanti, kami akan dalami lagi semuanya. Apakah kemungkinan masih ada pasal-pasal lain di sini yang akan kita kenakan, itu kita lapis kepada para pelaku ini. Ya. Ini mungkin dari saya teman-teman semuanya. Nanti setelah ini saya akan serahkan kepada teman-teman yang lain untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kompeten di masing-masing bidangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kanit, Mbak Staf Kepresidenan, Pak Deputi, dan Bu Wakil Ketua LPSK. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa kasus yang TKP-nya di hotel ini bukan yang pertama. Beberapa waktu lalu yang diungkap oleh Polda Metro Jaya juga TKP-nya di beberapa hotel. Tentu belajar dari
maraknya kasus-kasus eksploitasi seksual anak di perhotelan, ini tentu kami berharap mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Pariwisata, karena di peraturan Menteri Pariwisata 2013 yang direvisi 2019 itu diantaranya adalah standar hotel itu harus memuat satu produk, layanan, dan pengelolaan. Hemat kami, dengan maraknya kasus-kasus anak di perhotelan, kita harapkan dapat memasukkan aspek perlindungan anak di dalam peraturan Menteri Pariwisata itu. Ini hemat kami penting, semangatnya adalah untuk memperketat agar hotel tetap harus kita dorong tumbuh, tetapi di pihak lain anak-anak kita tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan operasional. Yang kedua, tanggung jawab media platform, hemat kami memang harus benar-benar ditunjukkan. Beberapa waktu lalu kita juga sudah mengundang Facebook, misalnya Twitter dan lain-lain. Kita harapkan karena ini kasusnya dari komunikasi MyChat, tentu kita harapkan pengelola dan manajemen MyChat juga memperhatikan agar proteksi terkait dugaan kasus-kasus kejahatan terhadap anak itu bisa diproteksi sedemikian rupa, sehingga komunikasi trafficking melalui MyChat bisa dicegah sedini mungkin. Yang ketiga, kami berharap bahwa karena menurut survei KPI 2020 anak kita ada 42% yang bermedia sosial. Di survei di 34 provinsi, ini tentu jumlah yang sangat tinggi. Artinya bahwa potensi anak terpapar konten-konten negatif bisa saja terjadi. Apapun itu, apakah konten pornografi, konten kekerasan, sadisme, termasuk juga bujukan, rayuan melalui katakanlah kepentingan prostitusi anak dan lain sebagainya. Ini tentu hemat kami penting menjadi perhatian. Dan terakhir, saya kira tanggung jawab pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu harus menjadi ujung tombak pertama dan utama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita tidak menjadi korban prostitusi baik online maupun offline. Saya kira itu sebagai awal. Terima kasih Pak Kabitumas. Para pelaku-pelaku yang tidak sekarang sudah kita lakukan penahanan. Manajemen hotel baik itu pemilik dan juga pengelolanya. Yang pertama memang dia menyediakan tempat, ya, bahkan mengetahui bahwa memang anak-anak yang menginap sana tidak perlu dengan KTP. Harapannya satu, bagaimana jumlah tamu yang menginap itu bisa dipertahankan bagi dia. Jadi pada saat kita lakukan penangkapan sana memang 30 kamar yang dimiliki semuanya penuh dengan anak-anak lagi. Anak-anak dan juga ada yang dewasa yang kita amankan, ya. Bahkan dia mengharapkan para pelaku bahkan korban ini juga sama, supaya tidak usah cepat-cepat meninggalkan hotel ini, ya, karena ya saya katakan tadi okupansi atau jumlah tamu ini yang dipertahankan. Sehingga kalau ditanya apakah dia mengetahui manajemen ini, tahu, bahkan mengharapkan para korban-korban itu tetap bertahan di dalam hotel tersebut. Tinggal kerja dari joki atau mucikari kayak ini yang kemudian menawarkan melalui media sosial untuk para hidup belang, ya, dengan sudah menyiapkan kamar bagi para pelaku-pelakunya. Bahkan menurut keterangan dari para korban bahwa memang bukan saja dia melayani tamu, bahkan joki-jokinya itu bahkan melindungi si korban-korbannya. Ini masih kami dalami semuanya nanti. Ini bejatnya para pelaku-pelaku, makanya dari disampaikan kepada putih kita akan lapisi, ya, pasal-pasal persangkanya ini kan kita buat berlapis untuk bicara para pelaku-pelaku, karena korbannya adalah generasi-generasi muda kita. Ini mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman. Silakan saya kasih waktu untuk bertanya. Silakan. Ada yang bertanya, silakan. Terima kasih. Sampai dengan saat ini tidak ada hubungannya
karena ini viewer memang dia adalah public figure, dia korban ini adalah berbisnis yang mengharapkan bahwa hunian hotelnya ini bisa tumbuh terus. Ini masalah ekonomi. Ya, saya katakan tadi motifnya salah satu adalah bahwa di masa pandemi COVID-19 ini hunian cukup kosong, sehingga bagaimana untuk bisa jalannya roda operasional hotelnya inilah yang boleh diperbuat. Ya, dilakukan tempat untuk prostitusi. Jadi tidak ada hubungannya dengan kegiatan keartisan atau apa segala, tidak, karena memang dia pure berbisnis kepada dia sebagai pemilik hotel. Oke. Iya Pak. Yang pertama masalah penting. Aplikasinya apakah bisa aplikasi diblokir? itu memang sekarang ini kan dengan situasi 4.0 sekarang ini kan semua digunakan melalui media sosial untuk memudahkan. Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari Kominfo ya untuk bisa tektor karena kewenangannya di sana. Tetapi ini berjalan terus. Mereka lakukan, mereka berkucing-kucingan. Baik pelaku-pelaku yang lain, bukan semua masalah prostitusi online sama. Terakhir kemarin saya mengusut masalah materai palsu pun sama. Dia bermain, kemudian akunnya diganti lagi. Jadi inilah teknis mereka untuk mengelabui. Ya, tetapi kami dari bahan masukan kami tetap berkoordinasi dengan Kominfo untuk lakukan take down kepada para pelaku ini. Itu pertama. Kedua, kan juga ada virtual police. Ya, kami tetap berjalan, kami terus menegur di media sosial untuk hal-hal yang memang di luar daripada ketentuan peraturan. Untuk yang kedua, pria hidung belang. pelakunya ya salah satu modus untuk menggampangkan orang-orang untuk ikut serta di situ adalah pertama menghilangkan identitasnya para pelaku-pelaku ini. Nah, saya kembali lagi sama kalau dengan aborsi. Ya, kenapa orang banyak mau aborsi? Karena hilang identitasnya. Ini upaya. Kemudian yang kedua, ada kesalahan manajemen sini, saya sampaikan juga lagi. Tanpa ada KTP saja bisa. Ya, jadi tidak perlu menunjukkan KTP untuk masuk bermalam menginap di hotel tersebut, sehingga menghilangkan identitas daripada para pelaku-pelaku. Tapi kami terus, apakah bisa dihukum? Bisa, ada aturan itu, bahkan cukup berat. Oke, terima kasih. Terima kasih para rekan-rekan semuanya, rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih. Ya. Sah. Kiri Pak Habib. Kiri Pak Habib. Kiri. Kiri. Langsung jadi kiri. Live.